Pernahkah terbayang di pikiran Anda, ada sebuah negara yang bukan hanya dihuni jutaan manusia, tapi juga menjadi salah satu pusat tenaga kerja termurah di dunia? Mari kita melangkah ke Bangladesh, sebuah negara yang dihuni lebih dari 170 juta jiwa, dengan sebagian besar penduduknya menjalani hidup yang jauh dari kata sejahtera yang diimpikan. Bisa dibayangkan, negara ini menjadi pusat perhatian bagi berbagai merek ternama yang memanfaatkan tenaganya dengan upah rendah. Di balik label brand mewah yang sering kita lihat dan mungkin kamu juga sering pakai, ada cerita pahit yang jarang terdengar. Sedikit orang menyadari bahwa di balik harga mahal yang Anda bayar, ada jerih payah mereka yang tidak disorot kamera. Kehidupan di Bangladesh adalah potret nyata dari perjuangan antara bertahan hidup dan eksploitasi. Dari luar, mungkin sulit dipercaya, namun arus kekayaan yang mengalir dari pabrik-pabrik di sana nyatanya tak mencerminkan kesejahteraan hidup orang-orang yang mengerjakannya. Realitas ini tercermin di Dhaka, ibu kota yang sesak dan penuh polusi, di mana kehidupan terus berdenyut di tengah pekerjaan berbahaya seperti membongkar kapal tua yang sudah tak terpakai di tepi pantainya. Menyaksikan kerasnya kehidupan di sana, membuka mata kita akan harga yang dibayar masyarakat Bangladesh untuk membuat dunia tetap berjalan. Jika Anda menganggap kesenjangan ekonomi adalah isu yang basi, mungkin cerita ini akan merubah pandangan tersebut. Di sini, jutaan orang mengais rezeki di lingkungan yang menguji batas-batas martabat manusia. Namun, dari kekacauan ini, ada pelajaran besar tentang ketahanan dan adaptasi yang patut diambil. Bangladesh mungkin termasuk negara termiskin dan paling berpolusi di dunia. Namun dalam keterbatasan ini, tersimpan semangat yang kuat. Negara ini terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan India di barat, utara, dan timur, serta Myanmar di tenggara. Di selatan, garis pantainya membentang menghadap Teluk Benggala, dengan luas daratan sekitar 147.000 km persegi. Meskipun kecil, Bangladesh menjadi rumah bagi lebih dari 170 juta orang, menciptakan salah satu tingkat kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Melihat kehidupan sehari-hari di sini, kita diajak merenungkan arti sesungguhnya dari ketahanan. Di tengah tantangan yang luar biasa ini, masyarakat Bangladesh menunjukkan kekuatan untuk terus maju, mengajarkan bahwa meski dalam keterbatasan, mereka tetap hidup dengan semangat yang sulit dipadamkan. Geografi Bangladesh adalah lanskap dataran rendah dan sungai yang melintasi hampir setiap sudut, menjadikan negara ini rentan terhadap bencana alam seperti banjir dan topan. Ketika jutaan penduduk tinggal di perkotaan maupun pedesaan, kehidupan mereka seringkali terancam oleh kondisi yang tidak aman. Lebih dari 100 juta orang Bengali bersaing setiap hari untuk mendapatkan pekerjaan, menciptakan tekanan besar di pasar kerja yang sudah padat. Gaji rata-rata yang diperoleh tak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti perumahan, makanan, dan layanan kesehatan, sehingga tingkat kemiskinan semakin meningkat, menjerat sebagian besar penduduk dalam kondisi yang amat sulit. Selain tekanan ekonomi, kelebihan populasi juga berdampak pada kesehatan mental sebagian penduduk Bangladesh. Stres akibat persaingan ketat untuk mendapatkan makanan, pekerjaan, dan menghadapi biaya hidup yang tinggi adalah realitas sehari-hari yang terus mendera. Ditambah lagi, kota-kota yang penuh sesak dengan jalanan macet, polusi udara, dan infrastruktur yang tidak memadai meningkatkan ketegangan dan kecemasan bagi mereka yang tinggal di sana. Jalan-jalan dipenuhi kendaraan dan barang-barang, menjadikan setiap hari sebagai ujian yang nyata bagi mayoritas masyarakat Bengali. Namun, meskipun lingkungan begitu menantang, masyarakat Bangladesh menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Bahkan dalam menghadapi kemiskinan ekstrim dan kekotoran yang merambah wilayah perkotaan, mereka tetap hidup dengan senyuman, keramah tamahan, dan secercah harapan. Setiap tahun, perayaan seperti Pohela Baisyah atau Tahun Baru Bengali menjadi momen kegembiraan dan pembaruan, memberi mereka pelarian sejenak dari kerasnya hidup sehari-hari. Semangat mereka dalam menghadapi rintangan mengajarkan kita tentang ketahanan yang mendalam. Di tengah kepadatan penduduk dan minimnya sumber daya, masyarakat Bangladesh terus menggali kekuatan dari dalam diri mereka. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga menunjukkan bahwa meskipun sulit, kehidupan tetap dapat dijalani dengan kebanggaan dan harapan untuk masa depan. Budaya masyarakat dan kebahagiaan kecil dalam kehidupan sehari-hari di Bangladesh adalah cerminan nyata tentang bagaimana manusia dapat menemukan kekuatan untuk tersenyum dan terus maju, bahkan di tengah kesulitan yang tampaknya tak tertahankan. Ini menunjukkan bahwa harapan dapat tumbuh bahkan di lahan yang gersang, bahkan ketika tantangan tampak tak kunjung berakhir. Namun, di balik wajah semangat ini, terdapat kenyataan pahit dari perekonomian Bangladesh.
Salah satu bentuk eksploitasi yang tak berkesudahan terlihat dalam industri pembongkaran kapal, sebuah pekerjaan berisiko tinggi yang tidak diatur dengan baik, terutama di wilayah pesisir seperti Chittagong. Di sini, galangan kapal terbentang di sepanjang pantai, menjadi lokasi di mana kapal-kapal raksasa yang dulu berjaya di lautan kini dibawa ke darat untuk dibongkar, bagian demi bagian, oleh para pekerja yang mempertaruhkan nyawa setiap hari. Tanpa peralatan keselamatan yang memadai, para pekerja menghadapi ancaman serius seperti ledakan, jatuh dari ketinggian, dan paparan bahan-bahan beracun. Kondisi kerja di galangan kapal sering digambarkan sebagai bentuk perbudakan modern. Pria-pria tangguh ini bekerja selama 12 hingga 14 jam sehari dalam situasi yang memprihatinkan, tanpa perlindungan keselamatan yang memadai. Dan untuk risiko sebesar ini, bayaran yang mereka terima hampir tidak manusiawi, hanya sekitar 48.000 hingga 80.000 rupiah per hari. Jumlah ini jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka, apalagi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Selain itu, kesehatan mereka juga menjadi taruhannya. Paparan bahan beracun seperti asbes seringkali mengakibatkan penyakit pernapasan serius, memperburuk kondisi mereka yang sudah rentan. Tempat-tempat pembongkaran kapal ini menjadi simbol suram dari ketergantungan Bangladesh pada tenaga kerja murah untuk menopang ekonominya. Reruntuhan baja dari kapal-kapal yang dulu melintasi samudra kini menjadi sumber nafkah bagi ribuan orang, meskipun harga yang harus mereka bayar adalah kesehatan, keselamatan, bahkan nyawa mereka. Di tengah semua ini, keteguhan masyarakat Bangladesh mengajarkan kepada kita pelajaran tentang bagaimana manusia bisa bertahan, bahkan di tengah kondisi yang tampaknya mustahil. Dengan kesulitan yang mereka hadapi sehari-hari, mereka menunjukkan kepada dunia bahwa ketahanan bukan hanya kata-kata. Ini adalah tindakan nyata di bawah tekanan yang sangat besar. Selain risiko fisik yang begitu nyata, ketidakpastian hidup juga menjadi bayang-bayang yang tak terpisahkan bagi para pekerja pembongkaran kapal ini. Mayoritas dari mereka tidak memiliki kontrak resmi. Jadi, jika terjadi kecelakaan atau kematian, keluarga yang ditinggalkan seringkali tidak mendapat kompensasi atau bantuan apapun. Siklus kemiskinan dan eksploitasi di sekitar industri kapal di Bangladesh seolah-olah tak memiliki ujung. Banyak pekerja berasal dari pedesaan miskin, tertarik oleh janji pekerjaan hanya untuk menemukan kenyataan pahit dari profesi yang benar-benar berisiko. Namun, karena tak ada pilihan lain, mereka kembali ke galangan kapal setiap hari, menghadapi bahaya demi upah yang jauh dari kata layak. Ini adalah sisi kelam dari ekonomi Bangladesh, di mana nyawa manusia seolah dikorbankan dalam proses pembongkaran kapal. Profesi lain yang tak kalah mengejutkan adalah pembersih saluran pembuangan. Mereka bekerja dalam peran penting, meski seringkali di luar perhatian masyarakat, menjaga infrastruktur perkotaan tetap berfungsi. Sebagai pekerja yang berasal dari komunitas yang kerap terpinggirkan, mereka menjalankan tugas yang menuntut fisik dan penuh risiko, membersihkan selokan secara manual tanpa perlindungan yang memadai. Dalam kondisi kerja yang mengkhawatirkan, mereka berhadapan langsung dengan ancaman penyakit menular dan bahan kimia berbahaya setiap hari. Tanpa alat pelindung diri yang layak, para pembersih saluran pembuangan ini sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan, mulai dari infeksi hingga penyakit pernapasan yang serius. Ditambah dengan jam kerja yang panjang dan minimnya perlindungan, mereka menghadapi kerentanan baik secara fisik maupun ekonomi. Bagi banyak dari mereka, pekerjaan ini merupakan satu-satunya pilihan untuk memperoleh penghasilan, sebuah realitas yang mencerminkan keadaan suram masyarakat di mana kesempatan kerja sangat terbatas. Selain risiko fisik yang mengintai, mereka juga harus menghadapi stigma sosial. Profesi mereka sering dipandang rendah, dan mereka dipinggirkan karena pekerjaan yang mereka jalani. Ini menambah lapisan kesulitan dalam hidup mereka, meskipun mereka memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan lingkungan perkotaan. Ironisnya, kontribusi besar mereka bagi masyarakat justru jarang diakui, meski kenyataan mengungkapkan bahwa kesehatan kota-kota di Bangladesh sangat bergantung pada tangan-tangan pekerja yang seringkali dianggap tak kasat mata ini. Kontribusi mereka pada infrastruktur dan kesehatan kota seringkali terabaikan. Sementara itu, industri lain yang turut memanfaatkan tenaga kerja murah di Bangladesh adalah industri tekstil, yang menjadi salah satu pilar utama perekonomian negara ini dengan kapasitas produksi yang luar biasa besar. Bangladesh adalah eksportir pakaian terbesar kedua di dunia setelah Cina. Merek-merek global seperti H&M, Zara, dan Nike memiliki pabrik di Bengali, di mana pakaian dan aksesori diproduksi dengan biaya sangat rendah. Kehadiran industri ini menarik investasi besar, namun keuntungan ini datang dengan harga yang mahal bagi pekerja yang mengisi lini produksi. Bagi jutaan pekerja tekstil, sebagian besar di antaranya perempuan, realitas kerja mereka seringkali mengkhawatirkan.
Para pekerja dihadapkan pada kondisi berbahaya, bekerja hingga 14 jam sehari dengan upah yang hampir tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Minimnya peraturan dan pengawasan membuat lingkungan kerja tidak aman, mesin-mesin berbahaya, tindakan keselamatan yang kurang, serta tekanan untuk memenuhi tenggat waktu pengiriman dan permintaan yang terus meningkat membuat para pekerja mengalami kelelahan ekstrim, tanpa memiliki pilihan untuk mengeluh atau memperjuangkan kondisi yang lebih baik. Salah satu tragedi terbesar yang menyoroti gentingnya kondisi industri tekstil di Bangladesh terjadi pada bulan April 2013, saat gedung Rana Plaza di Dhaka runtuh, menelan lebih dari 1.000 korban jiwa. Peristiwa ini membuka mata dunia akan realitas menyakitkan yang dihadapi oleh para pekerja di balik pakaian yang kita kenakan. Meskipun tragedi ini telah memicu beberapa perubahan, kondisi di banyak pabrik masih jauh dari kata aman. Keinginan untuk menghasilkan lebih dengan biaya lebih sedikit telah mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan manusia, sebuah harga yang terlalu mahal untuk dibayar oleh mereka yang paling rentan. Tragedi Rana Plaza memperlihatkan betapa lemahnya keselamatan di pabrik-pabrik Bangladesh dan kurangnya kepedulian dari merek-merek besar terhadap kondisi kerja para pekerja mereka. Setelah insiden tersebut, tekanan dari masyarakat internasional memaksa beberapa perubahan pada praktik keselamatan dan hak-hak pekerja. Namun, meskipun ada sedikit perbaikan, perjuangan untuk kondisi kerja yang layak dan adil masih terus berlanjut di pabrik-pabrik tekstil. Industri tekstil di Bangladesh tetap menjadi simbol ketahanan dan penderitaan para pekerja yang layak untuk direnungkan sebagai peringatan akan kondisi kerja di seluruh dunia. Pernahkah Anda merenungkan profesi Anda sendiri dan membandingkannya dengan kenyataan di Bangladesh? Jika terkadang pekerjaan Anda terasa berat, coba bayangkan kerasnya kehidupan para pekerja di sana. Syukurilah kenyamanan yang Anda miliki, dan luangkan sedikit waktu untuk mengapresiasi perjuangan mereka yang harus bertahan hidup di kondisi yang jauh dari layak dengan upah minimum. Hidup di Dhaka, ibu kota Bangladesh, adalah pengalaman yang penuh warna namun juga intens. Dengan populasi yang melebihi 21 juta, Dhaka adalah salah satu kota terpadat di dunia. Jalanan dipenuhi oleh lautan manusia setiap saat, sementara tekanan pada sumber daya dan infrastruktur sangat besar. Kepadatan yang berlebihan ini menyebabkan serangkaian masalah yang menjadikan kehidupan sehari-hari di Dhaka sebagai tantangan nyata. Salah satu masalah paling menonjol di kota ini adalah kondisi lingkungan yang kian memburuk. Penumpukan sampah di jalan-jalan dan kurangnya sistem sanitasi yang memadai menghasilkan kondisi tidak sehat yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Danau dan sungai yang mengalir melalui kota pun tercemar oleh limbah industri dan rumah tangga, mengakibatkan degradasi lingkungan yang parah. Dampak dari kondisi ini sangat terasa, dengan ribuan warga yang harus dirawat di rumah sakit setiap tahunnya karena masalah pernapasan. Di tengah semua ini, masyarakat Dhaka terus bertahan, menunjukkan bahwa ketahanan bukan hanya kata-kata, tetapi kenyataan pahit yang mereka jalani setiap hari. Diperkirakan sekitar 150.000 kasus rawat inap terkait penyakit pernapasan terjadi setiap tahunnya di Dhaka, yang mencerminkan betapa parahnya situasi tersebut. Polusi udara menjadi masalah yang mendesak di kota ini, di mana kadar partikel halus seringkali jauh melebihi standar keselamatan. Lalu lintas kendaraan yang padat, pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas industri turut memperburuk polusi lingkungan. Penduduk pun dipaksa untuk hidup di tengah asap dan bau tidak sedap, yang tak hanya menurunkan kualitas udara, tetapi juga kualitas hidup mereka. Bagi anak-anak dan orang tua, perjuangan untuk menghirup udara bersih menjadi tantangan sehari-hari yang terus-menerus. Selain polusi dan limbah, Dhaka adalah kota yang tak pernah sepi dari kebisingan. Suara klakson mobil, hiruk-pikuk pedagang kaki lima, dan deru sepeda motor membentuk irama kota yang bising dan penuh tekanan. Kebisingan telah menjadi bagian integral dari kehidupan kota, hingga banyak penduduk yang akhirnya terbiasa dengan latar suara yang tak henti-hentinya ini. Kemacetan lalu lintas di Dhaka menjadi tantangan lain yang berkontribusi terhadap stres harian penduduknya. Jalanan sering macet dengan kendaraan yang berdesakan, berebut ruang di setiap jalan. Rata-rata waktu yang dihabiskan untuk menempuh jarak pendek dalam kemacetan bisa mencapai 2 jam, membuat perjalanan pulang pergi terasa seperti tugas yang menguras tenaga. Namun, di balik segala kesulitan ini, kehidupan di Dhaka tetap dipenuhi semangat kebersamaan. Meski kondisi hidup jauh dari ideal, ada rasa solidaritas yang kuat di antara masyarakatnya. Di tengah keramaian jalanan, Anda akan menemukan senyuman hangat dan sikap saling membantu yang begitu khas. Bagi orang luar, kekurangan infrastruktur seperti trotoar yang layak dan transportasi umum yang efisien mungkin membuat kehidupan di kota ini tampak seperti tantangan nyata. Meskipun begitu, Dhaka tetap berdiri sebagai simbol ketahanan dan harapan bagi masa depan yang lebih bersih dan damai. Di tengah kerasnya kehidupan,
Masyarakat Dhaka menyimpan impian akan kota yang menawarkan kenyamanan dan ketenangan, menggambarkan optimisme yang tetap hidup di setiap sudut jalan. Para pengunjung yang datang ke Dhaka segera menyadari bahwa kesabaran dan fleksibilitas adalah kunci utama dalam menghadapi arus lalu lintas yang seolah tak pernah surut dan keramaian yang memadati setiap jalan. Dhaka, dengan segala kerumitannya, memberikan gambaran tentang bagaimana rasanya hidup di salah satu kota terpadat di dunia. Namun, di balik kesibukan ini, masakan Bangladesh berdiri sebagai simbol dari kekayaan budaya dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Cita rasa yang berani dan aroma yang khas berpadu menciptakan pengalaman kuliner yang tiada duanya. Salah satu aspek paling menarik dari kuliner Bangladesh adalah jajanan kaki lima, yang menghadirkan aneka hidangan lezat dan terjangkau di setiap sudut kota. Di pasar yang ramai hingga jalanan sempit, pedagang kaki lima menawarkan makanan yang menggoda baik bagi penduduk lokal maupun wisatawan. Ketika menikmati jajanan kaki lima, pengunjung dapat menemukan hidangan tradisional seperti fuchka, pangsit renyah berisi kentang dan kacang polong yang disajikan dengan air pedas yang menyegarkan. Ada juga chotpoti, hidangan pedas dari buncis, kentang, dan rempah-rempah. Biasanya disajikan dengan taburan bawang bombay segar dan daun ketumbar. Bagi yang mencari camilan cepat, samosa goreng yang diisi dengan sayuran atau daging juga menjadi pilihan populer. Camilan ini bukan hanya memuaskan rasa lapar, tetapi juga menawarkan pengalaman yang mendalam tentang budaya lokal. Namun, di balik kenikmatan ini, ada kekhawatiran yang cukup wajar terkait kebersihan dalam proses penyajian makanan jalanan. Banyak pengunjung sadar akan pentingnya aspek kebersihan saat menikmati hidangan-hidangan ini. Meski begitu, jajanan kaki lima Dhaka tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pesona kuliner Bangladesh, memberikan sepotong kecil kehidupan kota yang penuh warna bagi siapa saja yang berani mencobanya. Para pengunjung sering disarankan untuk memperhatikan kebersihan kios dan cara penanganan makanan saat mencicipi jajanan jalanan di Dhaka. Sayangnya, banyak pedagang yang belum mematuhi standar kebersihan yang memadai, sehingga ada risiko penyakit bawaan makanan. Oleh karena itu, penting bagi wisatawan untuk memilih tempat makan dengan hati-hati dan tetap waspada terhadap kondisi kesehatan mereka. Dengan begitu, mereka dapat menikmati pengalaman kuliner yang lezat sekaligus aman. Selain jajanan kaki lima, masakan Bangladesh juga kaya akan hidangan tradisional yang disajikan di rumah. Salah satunya adalah biryani, hidangan nasi aromatik dengan daging dan rempah-rempah, yang kerap menjadi simbol perayaan dan keramahan. Ada pula hilsa, ikan khas Bangladesh yang sering diolah dengan saus pedas dan disajikan dengan nasi, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Kuliner Bangladesh menawarkan perpaduan cita rasa yang kaya dan beragam, memperkenalkan dunia akan tradisi dan kelezatan yang jauh melampaui perbedaan budaya. Setiap hidangan mengungkap warisan dan semangat yang memikat siapa saja yang berkesempatan menikmatinya. Semoga Anda belajar sesuatu dari mengenal lebih dekat kehidupan masyarakat Bangladesh, yang meski menghadapi kondisi sulit, tetap menyajikan kebahagiaan melalui warisan kulinernya. Apa pendapat Anda tentang Bangladesh? Jika Anda punya fakta unik lain tentang Bangladesh, silahkan bagikan cerita Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat bagi Anda. Tetap semangat, ambil positifnya dan buang jika ada negatifnya. Sampai jumpa di lain waktu.